Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyuk Sukawati. Di sini saya akan membahas materi tentang Hizbul Wathan dan Tapak Suci. Di mana materi yang pertama yaitu Hizbul Wathan. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan atau disingkat HW adalah salah satu organisasi otonom atau ortom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Ortom Muhammadiyah lainnya adalah Aisyah, Nasyatul Aisyah atau NA, Pemuda Muhammadiyah atau PM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. HW didirikan pertama kali di Yogyakarta pada 1336 Hijriah atau 1918 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Prakarsa itu timbul saat dia selesai memberi pengajian di Solo dan melihat latihan pandu di alun-alun Mangkunegaran. Gerakan ini kemudian meleburkan diri ke dalam Gerakan Pramuka pada 1961 dan dibangkitkan kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan, kepanduan putra maupun putri, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam lewat jalur pendidikan kepanduan. Bermula dari perjalanan dakwah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Surakarta pada tahun 1920, berdirinya Hizbul Wathan merupakan inovasi terbuka dan kreatif untuk membina anak-anak muda dalam keagamaan dan pendidikan mereka. Ketika melewati alun-alun Mangkunegaran, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat anak-anak muda berseragam atau para anggota Jansi Pathfinder organisasi berbaris rapi dan melakukan berbagai kegiatan yang menarik. Metode Pathfinder diambil sebagai metode pendidikan anak muda Muhammadiyah di luar sekolah. Hal ini sangat bermanfaat bagi metode pendidikan dan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah, yang semuanya merupakan tindakan strategis yang sangat erat dengan masa depan Islam, pembaruan masyarakat dan bangsa, serta kecepatan penyebaran gagasan pembaharuan dan dakwah Islam. Pertumbuhan Muhammadiyah di awal masa tidak dapat dilepaskan dari peranan Hizbul Wathan yang selalu menjadi pelopor dalam setiap perintisan berdirinya cabang dan ranting Muhammadiyah. Sebelum Muhammadiyah berdiri di suatu daerah, biasanya lebih dulu telah berdiri Hizbul Wathan. Oleh karena itu, dari Hizbul Wathan ini kemudian lahir pemimpin dai dan mubalik yang ulet, percaya diri dan disiplin, serta mereka menjadi penggerak Muhammadiyah. Hizbul Wathan diakui sebagai wadah untuk mendidik generasi muda menjadi generasi muda yang disiplin, jujur, berani, mandiri, dan terampil dan berjiwa perwira, sebagaimana ditanamkan dalam kesadaran setiap anggota Hizbul Wathan melalui perjanjian Hizbul Wathan dan Undang-Undang Hizbul Wathan. Perjalanan Hizbul Wathan terpotong oleh rasionalisasi yang dilakukan pemerintah pada tahun 1960 bahwa seluruh organisasi kepanduan harus melebur ke dalam pramuka. Dengan demikian, perjalanan sejarah pandu Hizbul Wathan menjadi terhenti. Geliat untuk bangkit kembali muncul setelah datangnya gelombang reformasi, yaitu keinginan untuk melahirkan kembali gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandung pada tahun 2000, akhirnya diputuskan bahwa gerakan kepanduan Hizbul Wathan dilahirkan kembali sebagai organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah. Yang kedua yaitu Tapak Suci. Perguruan seni bela diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau disingkat Tapak Suci adalah sebuah aliran, perguruan dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. Tapak Suci termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, yaitu perguruan yang menunjang tumbuh dan berkembangnya IPSI sebagai organisasi. Tapak Suci berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom yang ke-11. Tapak Suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Tahun 1872 di Banjarnegara, lahir seorang putra dari Kiai Haji Syuhada yang kemudian diberi nama Ibrahim. Ibrahim kecil memiliki karakter yang berani dan tangguh sehingga disegani oleh kawan-kawannya. Ibrahim belajar pencak dan kelak menginjak usia remaja telah menunjukkan ketangkasan pencak silat.
Setelah menjadi buronan Belanda, Ibrahim berkelana hingga sampai ke Betawi dan selanjutnya ke Tanah Suci. Sekembalinya dari Tanah Suci menikah dengan putri Kiai Haji Ali, Ibrahim kemudian mendirikan pondok pesantren Binoron di Banjarnegara. Sepulang dari ibadah haji, Ibrahim masih menjadi buronan Belanda sehingga kemudian berganti nama menjadi Kiai Haji Busyro Syuhada. Pondok pesantren Binoron berkembang pesat di antara santri-santrinya, antara lain Aciat adik Misan Ibrahim, Muhammad Yasin atau adik kandung, dan Sudirman yang kelak menjadi jenderal besar. Atas desakan murid-murid perguruan Kasegu kepada pendekar Muhammad Bari Irsyad untuk mendirikan suatu perguruan yang menggabungkan perguruan yang sejalur atau Cikauman, Seranoman, dan Kasegu, perguruan Tapak Suci berdiri pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Ketua Umum pertama Tapak Suci adalah Jarnawi Hadikusumo. Setelah berdiri, Tapak Suci menerima permintaan untuk membuka cabang di daerah-daerah. Secara otomatis, Tapak Suci menjadi wadah silaturahmi para pendekar yang berada di lingkungan Muhammadiyah pada tahun 1964. Ketika itu, pimpinan pusat Muhammadiyah diketahui oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Tapak Suci diterima menjadi organisasi otonom Muhammadiyah. Nama perguruan menjadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah, disingkat Tapak Suci. Keluarga satu Tapak Suci berdiri di Jawa Timur, lalu disusul di Sumatera Selatan, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kini Tapak Suci telah menyebar ke Singapura, Belanda, Jerman, Australia, dan Mesir. Aliran Tapak Suci adalah keilmuan pencaksilat yang berlandaskan al-Islam, bersih dari syirik dan menyesatkan, dengan sikap mental dan gerak langkah yang merupakan tindak tanduk kesucian dan mengutamakan iman dan akhlak, serta berakar pada aliran Banjaran Kauman yang kemudian dikembangkan dengan metodis dan dinamis. Perguruan Tapak Suci adalah perguruan yang merupakan peluburan sekaligus kelanjutan dari 3 perguruan yang pernah ada sebelumnya, yaitu Kasegu, Seranoman, dan Kauman. Berlandaskan al-Islam dan berjiwa ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, membina pencaksilat yang berwatak serta berkepribadian Indonesia, melestarikan budaya bangsa yang luhur dan bermoral, serta mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama, bangsa, dan negara. Cukup sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.